berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Jadi di situ sudah jelas. Dan di undang ini belum ada datang dari Ismail ya. Sebetulnya ada buku tentang undang-undang Dependu perkalian pensiun PHDP ya, itu ada, cuman kayaknya nggak datang itu. Asal-asal. Nah, kita nggak tahu dititip kepada Pak Hasan kah atau Pak Eko kah, kita nggak tahu. Bawahnya sudah minta ke sana, tapi nggak nyampe. Jadi dari situ ada. Jadi situ tunjangan peralihan itu merupakan undang-undang azas dan itu wajib, tidak boleh dihilangkan. Maka kalau ada tawaran bantuan itu boleh-boleh aja, atau dia tidak melaksanakan, maka dia mengelak dari konsep itu, maka dibuatlah bantuan. Jadi kalau dia kata bantuan dia nggak kena, tapi kalau itu tunjangan dia kena. Kan dari Pandi juga, dia pun tahu juga ada penasihat hukumnya. Jangan sekali-sekali buat tunjangan. Kalau tunjangan itu azas, itu undang-undang dan itu tidak boleh. Jadi kalau bantuan boleh diberi atau tidak diberi dengan alasan keuangan itu sudah dikemukakan dan itu trik. Maka kalau kita diam mereka bisu. Tujuan kita adalah membawa ini ke ranah hukum, ranah hukum yang pasti agar kita bisa memperoleh hak-hak kita sesuai undang-undang yang ada. Kalau kita tidak melakukan itu, kita pun salah karena itu hak. Wajib hukumnya kita menuntut hak. Kalau kita biarkan, nah kita pun salah. Artinya kita membiarkan kejahatan itu berlangsung. Karena apa di sini? Ada suatu kondisi yang mengarah bahasanya pemiskinan struktural itu sedang terjadi. Jadi pensiun itu supaya nggak bergerak. Untuk apa ini? Ada lahan yang bisa dimanfaatkan oleh suatu situasi dengan 16.000 ini. Apabila dia dalam kondisi tidak berdaya, itu untuk ranah politik cukup bagus karena di situ orang bisa mancing dengan merah, biru, hijau, terserah. Dan disitulah kita menderita 5 tahun kemudian. Itu bahagian daripada strategi politik yang untuk memiskinkan struktural. Jadi kita berupaya karena yang membuat peraturan itu struktural. Struktural itu organisasi, kemudian pejabat negara itu struktural. Jadi di situ keputusan struktural. Nah ini tidak boleh menurut hak asasi manusia dan menurut undang-undang PPHI juga. Undang-undang nomor 2 tahun 1957 menyatakan itu. Jadi kita berupaya merangkum semua kawan-kawan yang memiliki pengetahuan agar bisa menyumbangsikan pemikirannya, kita rangkum untuk kita jadikan satu satuan pemikiran agar ini bisa kita dialogkan dengan advokat. Apa-apa yang menjadi tuntutan kita, apa-apa yang menjadi hak kita, apa-apa yang menurut undang-undang itu milik kita. Saya rasa bab untuk hal yang kita lakukan ini sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya minta izin, mohon maaf atas kekurangan. Hanya Allah yang sempurna. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.